Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Abdul Ghani dan dengan NIM 1953021266 kelas B Ilmu Komputer semester 8. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebagai salah satu bentuk tugas UAS dari sistem forensik, yaitu beberapa materi tentang penjelasan apa itu komputer forensik, tujuan komputer forensik, kasus digital forensik yang ada di Indonesia, dan bagaimana menjalankan tahapan digital forensik, mengapa digital forensik perlu dilakukan, bagaimana legalitas digital forensik. Baik, untuk materi yang pertama saya akan membacakan tentang apa itu komputer forensik. Komputer forensik adalah teknik untuk melakukan penyelidikan atau investigasi beserta analisis untuk mengumpulkan dan memberikan bukti-bukti berupa data yang berada di sebuah komputer dalam relevansinya dengan persoalan hukum yang tengah diselidiki. Kemudian, yang kedua, tujuan komputer forensik. Tujuan penting dari komputer forensik adalah melakukan suatu penyelidikan terstruktur dan sistematis di dalam pencarian bukti-bukti data yang ada untuk mendapatkan apa yang sebenarnya terjadi pada komputer tersebut, serta siapa yang bertanggung jawab, baik user atau stakeholder. Kemudian yang ketiga yaitu kasus digital forensik di Indonesia. Kasus digital forensik di Indonesia cukup banyak. Salah satunya akhir-akhir ini sungguh banyak sekali beredar tentang kasus-kasus digital kejahatan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus penipuan digital, seperti penipuan yang ada di WhatsApp yang mengatasnamakan nama seseorang sehingga itu merugikan pihak-pihak tertentu. Seperti salah satunya penipuan pemerasan uang, kemudian tentang peminjaman online, kemudian beberapa contohnya seperti kasus tentang manipulasi video CCTV, dan masih banyak lagi beberapa kasus yang terjadi di Indonesia tentang kasus forensik. Kemudian, bagaimana menjalani tahapan digital forensik? Adapun tahapan dalam melakukan forensik digital ada 4, yaitu tahapan pertama assessment. Apa itu assessment? Yaitu pemeriksaan atau auditor dari komputer forensik harus menilai bukti-bukti digital yang ada dengan memberikan nilai yang netral. Maksudnya adalah nilai atau prasangka bahwa bukti belum masuk kepada pihak yang memberikan keringanan atau memberatkan kasus. Kemudian tahapan yang kedua yaitu acquisition. Acquisition artinya adalah bukti digital yang sangat rentan dan bisa mudah rusak, hilang, dan lain-lain. Maka pemeriksa harus dilakukan dengan hati-hati. Adapun yang paling tepat adalah menggunakan bukti digital bukan yang asli, sebab bukti digital yang asli harus dilindungi agar tetap terjaga. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu examination. Tujuan dari proses examination adalah untuk mengambil serta menganalisis bukti digital yang ada. Ekstrak di sini adalah mengacu pada proses pemulihan data digital yang diperoleh atau recovery informasi dari suatu media forensik. Analisisnya akan mengacu pada metode yang telah ditetapkan dan menjadi standar forensik. Kemudian tahapan yang keempat yaitu documenting dan reporting. Analisis dan observasi pada forensik digital harus dibuat dokumentasi dan laporannya, supaya benar-benar dapat menjadi acuan bagi forensik selanjutnya. Kemudian juga bisa menjadi bahan penelitian apakah metode yang sudah dilakukan sudah efektif. Untuk materi selanjutnya yaitu mengapa digital forensik perlu dilakukan. Digital forensik perlu dilakukan karena biasanya data di perangkat digital dikunci, diganti, disembunyikan, atau bahkan dihapus. Penggunaan digital forensik sebetulnya sudah dimulai ketika penggunaan komputasi personal pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Kemudian pada tahun 1990-an era dimulainya internet,
Kemudian pada awal abad ke-21, negara-negara di dunia secara bertahap membentuk kebijakan terhadap pelaksanaan digital forensik itu. Digital forensik adalah sebuah ilmu menemukan bukti dari media digital seperti komputer, ponsel, server, atau jaringan, di mana hal ini juga sesuai berdasarkan simpulan. Hal ini memberikan tim forensik, teknik, dan tools atau alat yang terbaik untuk memecahkan kasus terkait digital yang terbilang rumit. Perlu diketahui pula bahwa digital forensik dapat membantu tim forensik menganalisis, memeriksa, mengidentifikasi, dan menyimpan bukti teknologi digital yang berada di berbagai jenis perangkat elektronik. Kemudian, materi selanjutnya yaitu bagaimana legalitas digital forensik. Legalitas digital forensik sendiri dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku secara umum. Forensik digital adalah proses pengumpulan analisis dan implementasi bukti digital untuk keperluan investigasi kriminal atau perdata. Berikut adalah beberapa poin umum mengenai legalitas forensik digital yang perlu diperhatikan. Poin yang pertama yaitu yurisdiksi hukum. Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur forensik digital yang penting untuk memahami dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku di wilayah hukum Anda. Kemudian yang kedua yaitu izin dan wewenang dalam beberapa kasus. Pihak yang melakukan forensik digital harus memiliki izin atau wewenang tertentu, seperti surat perintah, penggeledahan, atau perintah pengambilan barang bukti dari pihak berwenang. Yang ketiga yaitu privasi dan perlindungan data. Dalam melakukan forensik digital, penting untuk memperhatikan privasi dan perlindungan data pribadi. Pengumpulan dan penggunaan data harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku. Kemudian yang keempat yaitu metode praktik yang valid. Forensik digital harus dilakukan dengan metode dan praktik yang valid dan diakui secara luas. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak forensik yang sah, dokumentasi yang akurat, rantai bukti yang terjaga, dan kemudian validitas teknik yang digunakan. Kemudian keahlian dan sertifikasi pada profesionalitas forensik digital diharapkan kembali memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidang tersebut. Sertifikat seperti NCASE, Certificate Examiner atau ENCE, atau Certificate Computer Examiner atau CCE dapat menunjukkan kompetensi dalam forensik digital. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi di atas hanya bersifat umum. Anda harus mengacu pada peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi Anda dan berkonsultasi dengan ahli hukum atau profesional forensik digital yang berpengalaman untuk memastikan kepatuhan hukum dalam kasus-kasus spesifik. Baik, untuk materinya sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.